perasaan? Yang pertama pasti alhamdulillah, mengucap syukur karena hari ini saya bisa naik pangkat di Polres Lamongan, tempat kelahiran saya. Dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Jordi Amat lepaskan umpan langsung ke depan, hampir saja lolos tadi kita lihat. Oh, sangat bebas shootingnya. Gol! Oh, sungguh indah, sungguh indah. Tendangan yang sangat-sangat luar biasa, bagaikan torpedo yang langsung menusuk lambung kapal Bung Maruf dan langsung menjebol gawang dari Bahtiar Babayev dari Turkmenistan untuk bisa mengubah skor menjadi 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik Bung Maruf, sungguh cantik Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bungkam kritik pedas publik. Dendi Sulistiawan pahlawan Timnas Indonesia tadi malam. Dan ternyata sudah pernah naik pangkat di kepolisian. Terima kasih Pak Kapolri. Nama Dendi Sulistiawan jadi sorotan dalam laga Timnas Indonesia versus Turkmenistan lantaran gol indah yang ia cetak. Menurut Dendi, gol dan kemenangan yang ada tidak semata-mata berdasarkan kemampuannya. Ia menilai kerjasama tim yang akhirnya membuat Timnas Indonesia bisa menang atas Turkmenistan. Pasti kuncinya pertandingan tadi tim kerja keras semua pemain, jadi enggak ada satu pemain saja yang bagus. Terus juga kami ikuti persiapan yang baik ketika kami persiapan di Surabaya dengan ikuti taktik yang diberikan pelatih, dan alhamdulillah pertandingan tadi kami juga maksimal, kata Dendi seusai pertandingan. Gol yang dicetak oleh Dendi ini sekaligus jadi jawaban atas sosok striker Timnas Indonesia yang dinilai kurang tajam. Dendi naik pangkat dari tingkatan Brigadir Polisi 2 Bribda ke Brigadir Polisi 1 Bribto. Kenaikan pangkat itu resmi disandang Dendi usai dirinya dilantik di Mapolres Lamongan. Sangat konyol dan memalukan. Begini pernyataan bodoh pelatih Turkmenistan usai dihancurkan Timnas Indonesia tadi malam. Bisa bikin kita ketawa ngakak. Tahu timnya kalah dari bukan skuad inti Timnas Indonesia, pelatih Turkmenistan singgung absennya pemain utama yang harus ke Timnas U23. Saya sudah puas dengan perkembangan tim, kata Mergen Orazov. Namun yang jadi masalah di sini tentang finishing. Namun saya sudah merasa puas dengan permainan yang dilakukan hari ini dan semoga ada kesempatan lagi untuk bermain lagi, ujarnya. Saya tahu beberapa pemain harus bermain di tim U23, mereka tidak ada hari ini. Itulah mengapa kami datang ke sini, kami menganalisis kekuatan Indonesia, tadi adalah game yang bagus, tambahnya. Alasan sangat konyol ya guys, masak dia main ke sini cuma mau nganalisis kekuatan Indonesia. Datang ke sini ya main cari kemenangan lah. Dasar aneh nih pelatih. Jawab kepercayaan Shin Tae-yong yang sempat murka, Egy Maulana Fikri catat comeback apik. Penyerang Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri menjawab kepercayaan pelatih Shin Tae-yong dengan melakukan comeback apik di laga FIFA Matchday. Kemenangan tim asuhan Shin Tae-yong ini sangat berarti buat beberapa pemain. Sebab beberapa pemain dipastikan menjalani debutnya dalam laga melawan Turkmenistan ini. Seperti pemain naturalisasi yang akhirnya bisa debut yakni Sandy Walsh setelah beberapa kali selalu gagal debut karena mengalami cedera dan yang lainnya. Selain itu ada juga debutan baru yakni pemain PSIS Semarang Wahyu Prasetyo yang masuk menggantikan Sandy Walsh pada menit ke-72. Namun tak hanya gol bagus Dendi saja yang membuat para pemain semeringah. Akan tetapi salah satu pemain yang bisa tersenyum lebar yakni Egy Maulana Fikri. Egy Maulana melesatkan gol ke gawang Turkmenistan tepat pada menit ke-1 setelah menerima umpan bagus dari Stefano Lillipali. Gol Egy ini tentu saja sangat berarti untuk pemain berusia 23 tahun ini. Sebab ini menjadi jawaban langsung Egy setelah dalam beberapa agenda Timnas Indonesia ia tak pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun akhirnya kabar baik itu datang pada laga FIFA Matchday periode September 2023 ini. Egy kembali mendapat kepercayaan Shin Tae-yong untuk kembali membela Timnas Indonesia.
Komentar Shin Tae-yong soal debut Sandy Walsh dan Wahyu Prasetyo di laga Timnas Indonesia versus Turkmenistan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara soal debut Sandy Walsh dan Wahyu Prasetyo dalam laga FIFA Matchday Squad Garuda melawan Turkmenistan. Tim asuhan Shin Tae-yong meraih kemenangan lewat gol spektakuler yang dicetak Dendi Sulistiawan pada menit ke-19 dan Egy Maulana Fikri menit ke-1. Kemenangan ini tentu saja sangat berarti untuk para pemain Timnas Indonesia. Tak terkecuali untuk pemain debutan Timnas Indonesia. Dalam ajang ini dipastikan terdapat 2 pemain debutan yakni pemain naturalisasi Sandy Walsh dan pemain yang baru mendapat panggilan ke Timnas yakni Wahyu Prasetyo. Dengan penampilan 2 pemain debutan ini, pelatih asal Korea Selatan itu pun memberikan komentarnya. Shin Tae-yong menilai penampilan Sandy dan Wahyu cukup bagus. Menurutnya itu terlihat jelas karena Timnas Indonesia tampil clean sheet. Sehingga dipastikan untuk lini belakang tak ada masalah dan skuad Garuda meraih kemenangan. Lebih lanjut, pelatih berusia 54 tahun itu pun menegaskan bahwa siapapun memang bisa main di Timnas Indonesia ini. Sebab menurutnya tak ada pemain inti di tubuh skuad Garuda. Untuk itu, semua pemain memang harus bersaing agar bisa mendapatkan posisi di Timnas Indonesia ini. Hal ini juga berlaku bagi pemain debutan dan akhirnya Sandy Walsh dan Wahyu Prasetyo yang mendapatkan kepercayaan tersebut. Erick Thohir apresiasi pemain jaga tradisi kemenangan. Erick Thohir memuji penampilan Timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan 2-0 di laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jatim. Erick menilai Jordi Amat. DKK mampu menjaga kembali tradisi kemenangan sekaligus target meraih poin demi menaikkan peringkat FIFA. Terus terang pertandingan yang tidak mudah. Bisa jaga keunggulan hampir 90 menit. Bahkan cetak gol tambahan saat injury time. Dengan lawan yang secara peringkat ada di atas kita. Saya harus apresiasi pemain yang bisa meraih tradisi kemenangan lagi. Ucap Erick Thohir yang menyaksikan laga yang disaksikan sekitar 20.000 penonton itu. Seusai kebobolan, Turkmenistan meningkatkan intensitas serangan dan mendapat banyak peluang dari tembakan jarak jauh. Bahkan di tengah tekanan lawan yang ingin menyamakan kedudukan, Indonesia kembali mengejutkan. Di masa injury time, Egy Maulana Fikri mencetak gol setelah menerima umpan dari Stefano Lillipali. Skor berubah 2-0. Meski menang, laga tadi memberikan pelajaran tentang pentingnya kerapatan generasi pesepak bola kita, terutama untuk mendukung timnas. Karena itu turnamen Elite Pro untuk suplai timnas hingga pembinaan di U17 hingga U15 sangat penting agar kita bisa membangun timnas yang tangguh. Ini momentum emas untuk memajukan timnas kita ke level di atas SEA Games lanjutnya.